Renungan hari Jumat 6 Januari 2023 tahun A. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 5-13. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 7-11. Saudara-saudariku terkasih, dalam peralihan kepemimpinan sering terjadi bahwa ada yang siap dengan sungguh-sungguh untuk menyerahkan kepemimpinan itu kepada penggantinya, namun ada juga yang sama sekali tidak siap, berat untuk melepaskan jabatan itu. Kisah Injil hari ini, Santo Markus menampilkan sikap kerendahan hati dan kesiapan Yohanes Pembaptis untuk mengalihkan tugas tanggung jawabnya kepada Yesus Kristus yang dipersiapkan kedatangannya. Yohanes Pembaptis tegas mengatakan bahwa sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pengakuan Yohanes bersumber dari kesadaran akan hakikat tugasnya. Ia menyadari bahwa tugas tanggung jawabnya akan berakhir, dan orang yang dipersiapkannya, yakni Yesus Kristus, memiliki kuasa melebihinya. Ia tidak layak di hadapannya. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Putra Allah yang memiliki kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Dia adalah anak Allah. Saudara-saudariku terkasih, hal lain yang ditampilkan juga oleh Santo Markus adalah kesaksian dari Allah sendiri tentang siapa itu Yesus Kristus. Kesaksian itu terjadi setelah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pernyataan Yohanes tentang ketidaklayakannya dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus terbukti dalam peristiwa pembaptisan ini. Pada saat Yesus keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yohanes Pembaptis sendiri menjadi saksi. Ia mendengar dan menyaksikan pernyataan Allah melalui turunnya Roh Kudus dan suara yang memproklamasikan Yesus. Yesus diproklamasikan sebagai anak yang dikasihi dan sangat berkenan di hadapan Allah. Tujuan proklamasi ini adalah agar Yohanes Pembaptis semakin yakin akan kehadiran Kristus sebagai Mesias, dan semua orang yang telah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis mengarahkan perhatian kepada Yesus. Mereka bukan lagi sebagai murid Yohanes, tetapi menjadi murid Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, sering kita temukan konflik kepentingan di antara kita. Ada yang iri atau cemburu melihat ketika temannya berhasil, atau melihat temannya berhasil. Sikap kesederhanaan dan kerendahan hati Yohanes Pembaptis mengajar kita agar tahu diri dan tahu akan tugas tanggung jawab kita masing-masing dan bagaimana kita harus bersikap tepat. Kita harus rendah hati untuk menerima dan mengakui orang lain. Ingat, nafsu merampas hanya akan menghantar kita menuju kehancuran. Tetapi sikap kerendahan hati akan menghantar kita menjadi orang yang lebih berguna, lebih dihargai, dan lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama.